Semesta selalu memiliki cara yang misterius namun nyata untuk menunjukkan bahwa pertolongan itu benar-benar ada. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa setiap peristiwa kecil dalam hidup kita, bahkan yang terlihat sepele sekalipun, seringkali merupakan bagian dari rencana besar Tuhan yang sedang bekerja melalui semesta. Terkadang saat kita merasa tidak ada jalan keluar dari masalah keuangan, hutang yang menumpuk, atau tekanan hidup yang terasa begitu berat, justru di sanalah semesta sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk kita. Saat kamu mulai merasa tenang di tengah badai, ketika kamu tiba-tiba mendapatkan dorongan untuk tetap bersyukur meskipun keadaan belum berubah, itulah tanda pertama bahwa semesta sedang bergerak. Tuhan tidak pernah meninggalkan makhluknya, hanya saja terkadang kita terlalu sibuk mengeluh hingga lupa membaca tanda-tanda yang telah Ia kirimkan. Ketenangan hati yang datang secara tiba-tiba di saat masalah belum selesai bukanlah kebetulan, melainkan bukti bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang menuntunmu menuju kelegaan finansial yang kamu doakan selama ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak kamu untuk bergabung dalam perjalanan spiritual dan kesadaran ini dengan cara yang sederhana namun berarti. Silakan subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup dan tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi positif seperti "Aku siap menerima tanda dari semesta. Aku siap menjalani hidup yang lebih lapang dan sejahtera." Dengan menuliskannya, kamu tidak hanya berinteraksi dengan konten ini, tetapi juga sedang menegaskan kepada alam semesta bahwa kamu benar-benar siap menerima perubahan besar. Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran penuh memiliki kekuatan energi yang luar biasa. Ketika kamu menulis komentar positif, kamu sedang mengirimkan sinyal kuat kepada Tuhan bahwa kamu percaya akan jalan yang sedang disiapkan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Kamu menemukan video ini bukan tanpa alasan. Semesta telah menuntunmu ke sini karena kamu sedang berada di tahap perubahan besar dalam hidupmu. Kamu mungkin merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah. Tetapi jangan khawatir, Tuhan tidak pernah salah mengatur waktu. Semua yang kamu alami sekarang adalah proses untuk menyiapkan dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat, bijak, dan siap menerima kelimpahan. Setiap doa, setiap air mata, dan setiap perjuanganmu tidak pernah sia-sia. Dengan terus menanamkan keyakinan, kamu akan mulai melihat tanda-tanda bahwa bebanmu perlahan terangkat dan jalan menuju pelunasan hutangmu mulai terbuka. Jadi, mari bersama-sama kita lanjutkan perjalanan ini dengan hati yang terbuka, penuh keyakinan, dan semangat untuk terus belajar memahami pesan dari semesta. Ketika hidupmu terasa begitu berat karena beban finansial, percayalah bahwa itu bukan hukuman, melainkan panggilan untuk bertumbuh. Tuhan melalui semesta sedang mengajarkanmu arti dari keikhlasan dan kepercayaan sejati. Banyak orang yang mengira bahwa pertolongan hanya datang ketika masalah langsung terselesaikan. Padahal sebenarnya pertolongan seringkali dimulai dari perubahan cara kita memandang masalah itu sendiri. Saat kamu berhenti mengeluh dan mulai mencari solusi dengan pikiran jernih, kamu sedang membuka pintu energi positif yang lebih besar. Semesta bekerja dengan cara yang lembut, seringkali tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata. Misalnya, ketika kamu tiba-tiba terinspirasi untuk menulis rencana keuangan, atau ketika kamu mendadak ingin belajar tentang cara mengelola uang dengan bijak. Itu bukan kebetulan, itu adalah bentuk bimbingan halus dari semesta. Bahkan ketika kamu bertemu seseorang yang memberikan pandangan baru tentang kehidupan atau keuangan, sadarilah bahwa itu adalah alat Tuhan untuk menuntunmu. Semua tanda ini hadir bukan tanpa maksud. Ia ingin kamu menyadari bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Setiap perubahan kecil dalam dirimu adalah langkah besar menuju kemerdekaan finansial. Jadi jangan abaikan suara hati yang mengatakan, "Aku bisa melewati ini." Karena begitu kamu mulai percaya, energi semesta akan memperkuat langkahmu. Dan ketika keyakinanmu semakin kokoh, rezeki dan kelapangan akan datang dari arah yang tidak kamu duga sebelumnya. Percayalah, setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah bagian dari proses besar menuju kebebasan finansial yang kamu doakan selama ini. Seringkali dalam perjalanan menuju kebebasan finansial, kita dihadapkan pada ujian terakhir yang terasa begitu berat. Tiba-tiba muncul pengeluaran mendadak, peluang yang tanpa menjanjikan namun berisiko tinggi, atau bahkan godaan untuk kembali berutang demi menutupi kekurangan sementara. Di saat seperti inilah, semesta sedang mengujimu, bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk memastikan apakah kamu benar-benar siap menerima kelimpahan yang sudah menunggu di depan. Jangan panik ketika ujian datang, karena ujian terakhir selalu muncul sesaat sebelum keajaiban terjadi. Saat kamu memilih untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan tidak mengambil keputusan terburu-buru,
kamu sedang menunjukkan kepada semesta bahwa kamu sudah matang secara spiritual dan emosional. Ketenangan adalah bentuk kekuatan yang tidak terlihat. Orang yang mampu menenangkan pikirannya di tengah badai akan selalu diberi jalan keluar oleh Tuhan. Jika kamu merasakan situasi ini akhir-akhir ini, jangan menyerah. Katakan pada dirimu, ini hanya ujian terakhir sebelum aku benar-benar terbebas dari beban hutang. Dengan mengucapkan kalimat itu, kamu sedang memperkuat energi keyakinan dalam dirimu. Dan semesta akan menanggapinya dengan membuka jalan baru yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Jadi, tetaplah berjalan dengan iman, bukan dengan ketakutan. Sebab, imanlah yang menuntunmu menuju cahaya kebebasan finansial yang sejati. Salah satu tanda besar bahwa hutangmu akan segera lunas adalah ketika kamu mulai memandang uang dengan cara yang berbeda. Dahulu mungkin setiap kali memikirkan hutang yang muncul hanyalah rasa takut, cemas, dan putus asa. Namun kini, kamu mulai memahami bahwa uang hanyalah alat, bukan sumber kebahagiaan. Kamu mulai melihatnya sebagai energi yang bisa dikelola dengan kesadaran, bukan sekedar angka di rekening. Saat pemikiran itu tumbuh dalam diri, itu artinya semesta sedang membentuk kebijaksanaan finansial yang akan menjadi fondasi kuat bagi masa depanmu. Tidak ada kebebasan sejati tanpa kesadaran. Tuhan tidak akan mengalirkan rezeki yang besar kepada seseorang yang belum siap mengelolanya dengan bijak. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih tenang dalam menghadapi urusan keuangan, jangan anggap itu hal biasa. Itu adalah tanda bahwa dirimu sedang naik ke level yang lebih tinggi dalam pemahaman spiritual. Kamu mulai mengerti bahwa keberlimpahan sejati bukan hanya soal memiliki banyak uang, melainkan tentang memiliki ketenangan batin dan keyakinan bahwa semua kebutuhanmu akan selalu dicukupkan. Saat kamu mencapai tahap ini, hutangmu akan mulai terasa ringan, bukan karena jumlahnya berubah secara ajaib, melainkan karena kamu telah mengubah pandanganmu terhadapnya. Dan ketika pola pikir berubah, hidup pun akan berubah. Semesta akan mulai mengirimkan solusi, peluang, dan bantuan dari arah yang tidak kamu duga sebelumnya. Percayalah, perubahanmu dimulai dari dalam, dan dari situlah keajaiban keuanganmu akan bermula. Tanda berikutnya yang sering muncul ketika semesta sedang bekerja melunasi hutangmu adalah munculnya orang-orang baru yang membawa pengaruh positif ke dalam hidupmu. Mungkin mereka tidak datang dengan membawa uang, tetapi mereka datang dengan membawa pengetahuan, pandangan baru, atau bahkan peluang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehmu. Kehadiran mereka bukan kebetulan, melainkan jawaban dari doa yang selama ini kamu panjatkan. Kadang-kadang Tuhan tidak menurunkan pertolongan dalam bentuk uang yang langsung jatuh dari langit, melainkan dalam bentuk hubungan baru yang dapat membuka pintu rezeki. Saat kamu bertemu seseorang yang tiba-tiba membuatmu berpikir lebih positif, atau yang menuntunmu untuk melihat hidup dari sisi yang lebih luas, itulah tanda bahwa energi semesta sedang bekerja melalui mereka. Jangan menolak atau menutup diri dari pertemuan baru, karena bisa jadi mereka adalah jembatan antara doamu dan jawaban yang sedang kamu tunggu. Setiap orang yang dihadirkan Tuhan ke dalam hidupmu memiliki peran. Ada yang datang untuk mengajarkan kesabaran, ada yang hadir untuk menumbuhkan keberanian, dan ada pula yang dikirim khusus untuk membawamu pada peluang yang akan memperbaiki kehidupan finansialmu. Maka ketika kamu mulai menyadari bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang baik, berhentilah menganggap itu kebetulan. Ucapkan syukur, karena itu adalah salah satu tanda kuat bahwa hutangmu akan segera terbayar. Semesta sedang mengirimkan bantuan melalui tangan-tangan manusia yang tulus. Percayalah, selama kamu menjaga niat baik dan hati yang terbuka, mereka yang datang tidak akan membawa beban, tetapi akan membawa cahaya dalam perjalananmu menuju kebebasan finansial. Perubahan besar dalam hidup seringkali dimulai dari perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Jika akhir-akhir ini kamu mulai merasa terdorong untuk lebih disiplin dalam mengatur keuangan, mencatat pengeluaran, atau menahan diri dari pembelian yang tidak perlu, itu adalah tanda bahwa semesta sedang membimbingmu untuk menjadi pribadi yang lebih bijak. Banyak orang yang ingin hutangnya lunas, tetapi sedikit yang benar-benar mau mengubah cara hidupnya. Semesta tidak akan memberikan kelimpahan pada seseorang yang belum siap menjaganya. Maka ketika kamu mulai belajar mengelola uang dengan lebih baik, meski hanya langkah kecil seperti menabung sedikit demi sedikit, itu sudah merupakan bentuk energi positif yang akan menarik lebih banyak rezeki ke dalam hidupmu. Tuhan bekerja melalui tindakan nyata, bukan hanya melalui doa. Setiap kali kamu memilih untuk bertanggung jawab atas keuanganmu, semesta mencatatnya sebagai komitmen yang akan berbuah hasil besar. Dan lambat laun kamu akan melihat
bahwa jalan menuju pelunasan hutangmu mulai terbuka. Entah melalui tambahan rezeki yang tidak terduga, atau mungkin melalui peluang usaha yang datang pada waktu yang tepat. Kedisiplinan adalah bentuk doa dalam tindakan, dan semesta sangat menghargai mereka yang berusaha dengan kesungguhan hati. Jadi jika kamu saat ini mulai merasa lebih tertata, lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan, jangan abaikan perasaan itu. Itu adalah tanda kuat bahwa proses pelunasan hutangmu sedang berlangsung. Dan hasilnya akan segera kamu rasakan jika kamu terus melangkah dengan konsistensi dan rasa syukur. Kamu mungkin pernah mengalami momen di mana tiba-tiba muncul rasa damai yang sulit dijelaskan, meskipun keadaan keuanganmu belum berubah. Tenang saja, itu bukan pertanda kamu menyerah. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu sudah mulai menyatu dengan energi semesta yang bekerja untukmu. Ketenangan batin adalah bukti bahwa kamu sudah belajar melepaskan kekhawatiran berlebihan yang selama ini menjadi penghalang datangnya rezeki. Ingatlah bahwa kecemasan dan ketakutan adalah energi yang memblokir aliran berkah. Namun ketika kamu mulai percaya, mulai merasa yakin bahwa Tuhan pasti menolong pada waktu yang tepat, maka energi keajaiban akan mengalir tanpa hambatan. Tidak semua orang mampu mencapai titik ketenangan ini. Hanya mereka yang benar-benar berserah dan percaya sepenuhnya yang dapat merasakannya. Jadi jika kamu akhir-akhir ini merasa lebih tenang, bahkan di tengah kesulitan, jangan ragukan itu. Semesta sedang memperkuat jiwamu agar kamu siap menerima kebebasan finansial yang sejati. Orang yang tenang lebih mudah menemukan solusi. Mereka mampu melihat peluang di balik kesulitan dan tidak mudah tergoda untuk mengambil keputusan terburu-buru. Ketenangan ini adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Tuhan sedang menuntun langkahmu sedikit demi sedikit. Jangan abaikan getaran positif ini. Setiap kali kamu merasa damai, ucapkan syukur dalam hati. Katakan, terima kasih Tuhan, karena Engkau sedang menyiapkan keajaiban untukku. Dengan begitu, kamu sedang memperkuat hubungan antara dirimu dan semesta, dan pintu rezeki akan terbuka semakin lebar. Kadang tanda bahwa hutangmu akan segera lunas justru datang dalam bentuk ujian emosional. Kamu mungkin diuji dengan rasa sabar, diuji untuk tetap jujur dalam kondisi sulit, atau diuji untuk tidak mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan nilai-nilai moralmu. Ujian seperti ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan masih memberi kesulitan di saat kita sudah berusaha? Namun sesungguhnya, ujian itu adalah cara semesta untuk memastikan bahwa ketika rezeki besar datang, kamu sudah siap menjaganya dengan tanggung jawab dan keikhlasan. Banyak orang yang mampu mendapatkan uang, tetapi tidak semua mampu mempertahankan keberlimpahan karena hatinya belum matang. Maka ketika kamu dihadapkan pada situasi yang menguji kesabaran dan kejujuran, terimalah itu dengan lapang dada. Katakan pada dirimu sendiri bahwa ini adalah bagian dari proses penyucian jiwa sebelum menerima anugerah yang lebih besar. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan memperlambat pertolonganmu. Sebenarnya, Ia sedang melindungimu dari jalan yang salah. Semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk menurunkan pertolongan dan kapan kamu sudah benar-benar siap menerimanya. Jadi jika kamu sedang merasa diuji, tetaplah tenang. Lakukan yang terbaik dari bagianmu, karena ketika hatimu lulus dari ujian ini, maka kelapangan yang kamu impikan akan segera datang. Hutang yang selama ini menekanmu akan terurai satu persatu, dan kamu akan memahami bahwa semua proses ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang sedang mempersiapkanmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan penuh bijaksana. Ada satu tanda lagi yang sering tidak disadari oleh banyak orang, yaitu ketika kamu mulai memiliki rasa syukur yang lebih mendalam meskipun kondisi keuanganmu belum sepenuhnya membaik. Rasa syukur adalah magnet energi paling kuat di alam semesta. Saat kamu belajar mensyukuri apa yang sudah ada, meski itu kecil, meski itu belum cukup, semesta akan menganggapmu layak menerima lebih banyak. Rasa syukur menunjukkan bahwa kamu sudah mampu menghargai setiap bentuk rezeki, sekecil apapun itu. Dan hukum semesta berkata, apa yang kamu syukuri akan bertambah. Maka jika akhir-akhir ini kamu sering merasa terharu hanya karena hal-hal sederhana, seperti makanan yang cukup, teman yang mendukung, atau waktu untuk beristirahat dengan tenang, ketahuilah bahwa itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan dari energi kekurangan dan digantikan dengan energi kelimpahan. Tuhan sangat menyukai hamba yang bersyukur, karena dari sanalah bijaksana lahir. Orang yang bersyukur tidak lagi melihat utang sebagai beban semata, tetapi sebagai pelajaran berharga untuk tumbuh. Dengan hati yang bersyukur, kamu akan lebih mudah menerima inspirasi dan peluang yang menjadi jalan pelunasan hutangmu.
Dan percayalah, saat syukur menjadi kebiasaan, keajaiban akan datang tanpa kamu minta. Semesta akan memberikan jalan, seringkali dengan cara yang begitu lembut, hingga kamu baru menyadarinya setelah semuanya selesai. Jadi teruslah bersyukur, bahkan untuk nafas yang kamu hirup hari ini. Karena dari rasa syukur itulah, semua pintu kebebasan finansial akan terbuka lebar. Dalam perjalanan menuju kebebasan finansial, kamu mungkin menyadari bahwa semakin sering kamu belajar, semakin banyak pula kesempatan yang muncul. Tanda lain dari semesta bahwa hutangmu sedang dalam proses pelunasan adalah dorongan yang kuat dalam dirimu untuk belajar hal-hal baru. Entah itu tentang pengelolaan keuangan, pengembangan diri, atau bahkan keterampilan baru yang bisa membuka peluang rezeki. Keinginan untuk belajar bukan muncul begitu saja. Itu adalah panggilan dari dalam dirimu yang dipandu oleh energi semesta. Tuhan sedang membangunkan potensi yang selama ini tertidur agar kamu bisa mengambil kendali atas hidupmu. Belajar bukan hanya tentang mencari ilmu, tetapi juga tentang membuka ruang baru bagi inspirasi dan peluang. Setiap kali kamu membaca buku motivasi, menonton video inspiratif, atau mendengarkan nasihat bijak, kamu sedang memperluas kapasitas dirimu untuk menerima lebih banyak rezeki. Semesta tidak akan mengalirkan berkah besar kepada hati yang sempit dan pikiran yang tertutup. Maka, ketika kamu mulai haus akan pengetahuan, ketika kamu merasa ingin memperbaiki diri, anggap itu sebagai tanda bahwa perubahan besar sedang terjadi. Jangan sia-siakan dorongan ini. Gunakan waktu dan energi untuk menanam ilmu sebanyak mungkin, karena di saat yang tepat, semua itu akan berbuah menjadi rezeki nyata. Ingatlah, setiap pengetahuan yang kamu serap adalah bentuk investasi spiritual yang kelak akan menumbuhkan hasil besar dalam hidupmu. Ketika kamu belajar, semesta akan membalas dengan cara yang ajaib, membuka jalan, mempertemukanmu dengan orang yang tepat, dan memberikan peluang yang membawa kamu lebih dekat pada pelunasan hutang serta kehidupan yang penuh kelimpahan. Tanda selanjutnya adalah ketika kamu mulai memahami nilai dari kesabaran yang sesungguhnya. Sebelumnya mungkin kamu sering merasa terburu-buru ingin segera keluar dari masalah, ingin semua hutang lunas seketika, ingin semuanya selesai dalam waktu singkat. Namun sekarang, kamu mulai menyadari bahwa setiap proses membutuhkan waktu dan setiap waktu membawa pelajaran. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi kemampuan untuk tetap berjuang tanpa kehilangan ketenangan. Ketika kamu belajar bersabar, itu artinya kamu sedang memantapkan fondasi keyakinanmu kepada Tuhan dan semesta. Tidak ada hasil yang abadi tanpa kesabaran. Bahkan dalam hal keuangan, orang yang terburu-buru seringkali membuat keputusan yang justru memperburuk keadaan. Tapi mereka yang sabar, mereka yang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus bertindak, selalu akan menemukan jalan terbaik. Maka jika akhir-akhir ini kamu lebih tenang, tidak mudah panik meskipun situasi keuanganmu belum membaik sepenuhnya, itu adalah pertanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Semesta sedang melatih keteguhan hatimu agar kamu siap menerima anugerah besar tanpa kehilangan arah. Kesabaran adalah ujian yang sulit, tetapi juga merupakan tanda kedewasaan spiritual. Orang yang mampu menunggu dengan iman akan selalu dipertemukan dengan hasil terbaik. Jadi, ketika kamu merasa diuji untuk menunggu, jangan anggap itu sebagai hambatan, melainkan sebagai cara Tuhan menyiapkan waktu terbaik untuk keajaiban datang. Karena apa yang kamu tunggu dengan sabar akan tiba dengan cara yang paling indah dan menenangkan hatimu. Tanda berikutnya yang mungkin kamu rasakan adalah munculnya keberanian untuk mengambil langkah baru yang sebelumnya kamu takuti. Semesta selalu mengirimkan peluang kepada mereka yang siap, dan salah satu tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan menuju pelunasan hutang adalah ketika rasa takutmu mulai berubah menjadi semangat untuk mencoba hal baru. Mungkin kamu mulai berani membuka usaha kecil, mencoba pekerjaan tambahan, atau memanfaatkan keterampilan yang dulu kamu abaikan.
Rasa keberanian itu tidak muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari energi positif yang telah kamu bangun melalui doa, kesabaran, dan rasa syukur. Semesta tidak pernah membiarkan usaha yang dilakukan dengan niat baik menjadi sia-sia. Setiap langkah berani yang kamu ambil akan membuka pintu-pintu rezeki yang baru. Mungkin hasilnya tidak langsung besar, tapi setiap usaha kecil adalah batu pijakan menuju keberhasilan yang lebih besar. Tuhan mencintai hamba yang berani berikhtiar, karena keberanian adalah bentuk kepercayaan kepadanya. Jadi, jangan abaikan dorongan untuk memulai sesuatu yang baru. Jika ada ide yang terus muncul di benakmu, jangan takut untuk mencoba. Itu bisa jadi adalah pesan langsung dari semesta bahwa kamu sedang diarahkan ke jalan rezeki yang akan membantumu melunasi hutang. Ingat, semua hal besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan dengan keyakinan besar. Ketika kamu berani melangkah, semesta akan menyesuaikan jalanmu. Energi keberanian akan menarik peluang yang sefrekuensi. Dan itulah awal dari perubahan besar yang akan membawa hidupmu menuju kelapanan finansial dan kedamaian batin yang selama ini kamu dambakan. Seringkali tanda dari semesta juga datang dalam bentuk kejadian yang membuatmu harus merelakan sesuatu. Bisa jadi kamu kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang, atau bahkan kehilangan sesuatu yang kamu anggap penting. Namun jangan buru-buru menganggapnya sebagai kemalangan. Dalam banyak kasus, kehilangan adalah cara semesta untuk mengosongkan ruang agar sesuatu yang lebih baik bisa masuk. Tuhan tahu kapan harus mengambil sesuatu darimu, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkanmu dari jalan yang tidak membawa kebaikan. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mengalami kehilangan, jangan larut dalam kesedihan terlalu lama. Lihatlah lebih dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari ini? Setiap kehilangan membawa hikmah. Kadang, dari kehilangan itulah kamu belajar untuk lebih menghargai, lebih berhati-hati, dan lebih berserah. Dan dari sikap itu, energi positif baru akan mulai tumbuh dalam hidupmu. Semesta sedang menyusun ulang peta kehidupanmu agar kamu berada di jalur yang lebih baik. Maka percayalah, jika sesuatu diambil darimu, pasti akan digantikan dengan sesuatu yang lebih bernilai. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan hanyalah bagian dari proses menuju penyembuhan dan kelimpahan. Ketika kamu ikhlas, hatimu menjadi ringan, dan energi positif akan lebih mudah masuk. Disitulah keajaiban seringkali terjadi. Hutang yang dulu terasa berat akan mulai menemukan jalan pelunasan dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih besar untuk dibuka. Akhirnya, kamu akan mulai menyadari tanda paling halus namun paling kuat dari semesta, yaitu munculnya rasa percaya yang begitu dalam bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rasa percaya ini bukan berasal dari logika, bukan juga dari kepastian yang terlihat, tetapi dari keyakinan di dalam hati bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan keluar. Ketika kamu mencapai tahap ini, kamu tidak lagi merasa takut meskipun masalah belum selesai. Kamu tidak lagi gelisah meskipun hutangmu belum sepenuhnya terbayar. Kamu mulai memahami bahwa hidup ini adalah proses, dan bahwa setiap langkah, setiap napas, setiap peristiwa kecil, semuanya adalah bagian dari rencana yang bersempurna. Kepercayaan sejati bukan menunggu sampai keadaan membaik baru bersyukur, melainkan tetap tenang dan bersyukur di tengah ketidakpastian. Ketika kamu mampu percaya dengan tulus, kamu telah selaras dengan energi semesta. Di titik itu, keajaiban biasanya datang dengan cara yang paling lembut, namun paling menggetarkan hati. Mungkin tiba-tiba kamu mendapat peluang baru, mungkin seseorang datang menawarkan bantuan, atau mungkin kamu sudah mendapat cara untuk menyelesaikan kewajiban finansialmu tanpa tekanan. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari keyakinan yang kamu tanam dan rawat dalam hatimu. Semakin besar kepercayaanmu, semakin cepat semesta bekerja. Karena keajaiban hanya datang kepada mereka yang percaya. Jadi, jagalah keyakinan itu seperti api kecil yang tidak boleh padam. Biarkan ia terus menyala dalam hatimu,
karena dari situlah cahaya kebebasan finansialmu akan bersinar semakin terang. Tanda lain yang mulai terasa kuat ketika semesta sedang menuntunmu menuju kebebasan finansial adalah perubahan dalam cara kamu berbicara kepada diri sendiri. Jika dulu setiap kali berbicara kamu sering berkata, "Aku tidak mampu, aku tidak tahu harus bagaimana," atau semuanya terlalu berat. Kini kamu mulai mendengar kalimat baru dalam batinmu. Kamu mulai berkata, "Aku bisa belajar, aku yakin ada jalan, dan aku percaya Tuhan akan menolongku." Pergeseran ini tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat besar pengaruhnya terhadap energi hidupmu. Kata-kata adalah getaran. Getaran yang kamu ucapkan akan memanggil hal-hal yang sefrekuensi dengannya. Saat kamu mulai mengganti ucapan negatif menjadi kalimat yang penuh harapan, semesta akan menyesuaikan jalannya. Tuhan mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara, karena dari lisanlah banyak doa terucap tanpa kita sadari. Maka ketika kamu mulai memilih kata dengan lebih positif, sadarilah bahwa itu bukan sekedar kebetulan. Itu tanda bahwa kesadaran spiritualmu meningkat. Kamu sedang membangun hubungan yang lebih harmonis dengan semesta, dan hal itu membuka pintu rezeki lebih lebar. Banyak orang tidak menyadari bahwa ucapan adalah doa. Saat kamu mulai berbicara dengan penuh keyakinan, energi yang mengelilingimu akan berubah. Orang lain akan merasakan getaran itu dan akan lebih mudah mempercayaimu, mendukungmu, bahkan menawarkan peluang yang tidak kamu duga. Semesta menyupai orang yang optimis, karena dari sanalah aliran berkah mengalir. Jadi, jagalah kata-katamu karena mereka sedang membentuk kenyataanmu. Setiap kali kamu berkata, "Aku pasti bisa melunasi hutangku," maka semesta menjawab, "Baiklah, aku akan menuntunmu ke sana." Ucapkan dengan iman, dan lihat bagaimana kenyataan mulai menyesuaikan dengan doa-doa yang kamu ucapkan dengan penuh keyakinan itu. Perubahan berikutnya yang menandakan semesta sedang bekerja adalah meningkatnya kesadaranmu terhadap tanggung jawab. Kamu mulai sadar bahwa hutang yang kamu miliki bukanlah beban untuk disesali, tetapi tanggung jawab yang harus diselesaikan dengan kehormatan. Dulu mungkin kamu sering merasa malu, tertekan, atau berusaha menghindar dari kenyataan. Tetapi kini kamu mulai menerima keadaan itu dengan keberanian. Sikap bertanggung jawab adalah bentuk kedewasaan spiritual yang sangat dihargai oleh semesta. Ketika kamu berhenti dari kenyataan dan mulai menghadapi semuanya dengan jujur, kamu sedang memurnikan energi hidupmu. Tanggung jawab bukan hanya tentang membayar kewajiban, tetapi juga tentang membangun kepercayaan kembali kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Saat kamu mulai membuat rencana pelunasan, walaupun kecil, itu sudah merupakan sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menyeimbangkan energi yang selama ini terganggu. Tidak ada hal baik yang dibangun di atas penghindaran, tetapi selalu ada keajaiban ketika keberanian dan ketulusan berjalan berdampingan. Tuhan melihat setiap niat baikmu. Mungkin jalanmu belum mudah, tetapi percayalah, setiap langkah tanggung jawab yang kamu ambil akan dibalas dengan pertolongan yang nyata. Ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi menunda, energi positif akan segera bergerak. Mungkin seseorang akan menawarkan pekerjaan tambahan, mungkin muncul ide untuk menambah penghasilan, atau mungkin ada keringanan yang tiba-tiba datang. Semua itu adalah respon semesta terhadap komitmenmu. Jadi, teruslah pegang tanggung jawab itu dengan hati yang ikhlas. Jangan takut pada proses, karena proses itulah yang sedang membuka pintu kebebasan finansialmu sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya, seluruh beban akan terangkat dan berganti menjadi rasa lega yang luar biasa. Selain tanggung jawab, tanda kuat lainnya adalah kamu mulai melihat pola hidupmu dengan lebih jujur dan terbuka. Dulu mungkin kamu sering tidak menyadari dari mana uang keluar dan kemana rezeki pergi. Tetapi kini kamu mulai memperhatikannya dengan penuh kesadaran. Semesta sedang menuntunmu untuk memahami hukum keseimbangan. Apa yang kamu keluarkan harus seimbang dengan apa yang kamu terima, baik dalam bentuk uang, energi, maupun waktu. Ketika kamu mulai lebih sadar akan setiap pengeluaran, kamu tidak lagi boros atau impulsif. Kamu mulai berpikir, apakah ini kebutuhan atau sekedar keinginan? Pertanyaan sederhana itu sebenarnya adalah bentuk latihan spiritual. Karena pada dasarnya, kebijaksanaan finansial bukan sekedar soal matematika, tetapi tentang pengendalian diri. Saat kamu mampu menahan diri dari keinginan yang tidak perlu, kamu sedang mengirim sinyal kepada semesta bahwa kamu layak menerima lebih banyak. Tuhan mempercayakan rezeki besar hanya kepada orang yang siap menjaga amanahnya. Jadi, jika kamu akhir-akhir ini mulai mengatur keuangan dengan lebih rapi, mencatat pengeluaran, membuat anggaran, atau sekedar berhenti membeli sesuatu yang tidak perlu, ketahuilah bahwa kamu sedang bergerak menuju keseimbangan hidup yang sejati. Dan dari keseimbangan itu, kelimpahan akan mengalir lebih lancar.
Hutang akan terasa lebih ringan karena kamu sudah tahu bagaimana mengelola setiap sumber daya dengan bijak. Inilah tahap penting sebelum keajaiban finansial terjadi. Semesta sedang memastikan bahwa kamu benar-benar siap, bukan hanya untuk melunasi hutang, tetapi juga untuk mempertahankan kebebasan finansial yang akan datang sesudahnya. Tanda berikut yang sering datang tanpa disadari adalah meningkatnya rasa empati dan keinginan untuk membantu orang lain. Mungkin kamu berpikir bagaimana mungkin seseorang yang masih berhutang bisa membantu orang lain. Namun begitulah hukum semesta bekerja. Saat kamu mulai peduli kepada sesama, meskipun dengan cara sederhana seperti memberikan waktu, perhatian, doa, atau tenaga, kamu sebenarnya sedang membuka saluran energi kebaikan yang baru. Semesta selalu menyalurkan rezeki melalui orang-orang yang suka memberi. Memberi tidak harus menunggu kaya. Kadang memberi senyum yang tulus atau doa untuk orang lain pun sudah cukup untuk memancarkan getaran positif yang menarik keberkahan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberianmu, tetapi melihat ketulusan di baliknya. Ketika kamu mulai menumbuhkan empati, kamu sebenarnya sedang menyeimbangkan energi antara menerima dan memberi. Energi yang mengalir seimbang akan menciptakan harmoni dalam hidupmu. Dan dari situ rezeki mulai datang tanpa hambatan. Banyak orang yang hutangnya selesai bukan karena tiba-tiba mendapatkan uang besar, tetapi karena mereka menebar kebaikan yang kemudian kembali kepada mereka dalam bentuk pertolongan yang tidak terduga. Maka, jangan menunggu kaya untuk berbuat baik. Mulailah sekarang dengan apapun yang kamu punya. Ucapkan kata baik, bantu dengan niat tulus, dan percayalah bahwa setiap kebaikan akan berbalas lipat ganda. Semesta senang menilai hatimu, bukan dompetmu. Ketika kamu memberi dengan ikhlas, kamu sedang menanam benih keajaiban yang suatu hari akan tumbuh menjadi rezeki yang melimpah dan kedamaian yang kamu impikan selama ini. Salah satu tanda yang paling menenangkan dari semesta adalah ketika kamu mulai bisa berdamai dengan masa lalu. Mungkin di masa lalu kamu pernah mengambil keputusan finansial yang salah, pernah ditipu, atau pernah meminjam uang tanpa perhitungan yang matang. Semua itu bisa menimbulkan rasa bersalah yang membebani. Namun ketika kamu mulai memaafkan diri sendiri, ketika kamu bisa berkata, aku telah belajar, aku tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi, maka kamu sedang membebaskan energi negatif yang menghambat aliran rezeki. Semesta tidak bisa bekerja maksimal dalam hati yang penuh penyesalan. Tuhan ingin kamu belajar, bukan terus menyalahkan diri. Jadi jika akhir-akhir ini kamu mulai bisa melihat masa lalumu dengan lebih tenang, itu tanda besar bahwa penyembuhan sedang terjadi. Proses penyembuhan ini penting, karena dari hati yang damai akan lahir langkah-langkah baru yang lebih bijak. Kamu akan mulai berani mengambil keputusan tanpa rasa takut, karena kamu tahu setiap pengalaman buruk hanyalah guru yang membawamu lebih dekat pada kebijaksanaan sejati. Ketika hati sudah damai, frekuensi energimu akan naik, dan di saat itulah semesta mulai bekerja lebih cepat. Peluang datang, bantuan muncul, dan rezeki mulai mengalir dari arah yang tidak tersangka. Jadi, maafkan masa lalumu, lepaskan penyesalan dan katakan pada diri sendiri, aku sudah cukup belajar, kini aku siap menerima kebahagiaan dan kelapangan baru. Inilah momen di mana hutangmu mulai terurai dengan sendirinya, karena kamu sudah tidak lagi terikat pada energi masa lalu yang menahanmu untuk maju. Ketika semesta mulai bekerja dengan lebih dalam hidupmu, kamu juga akan merasakan tanda berupa meningkatnya kesadaran terhadap waktu dan prioritas. Dulu, mungkin kamu sering menunda pekerjaan, sering mengalihkan perhatian ke hal-hal yang tidak penting, atau bahkan merasa waktu berjalan terlalu cepat tanpa hasil yang nyata. Namun kini, kamu mulai sadar bahwa waktu adalah salah satu bentuk rezeki yang paling berharga. Kamu mulai lebih menghargai setiap jam, setiap hari, dan mulai berpikir bagaimana caranya agar setiap waktu yang kamu miliki membawa manfaat. Semesta tidak hanya menuntunmu untuk mengatur uang, tetapi juga menuntunmu untuk mengatur waktu dengan lebih bijak. Ketika kamu mulai disiplin terhadap waktu, kamu sedang menunjukkan kesiapan spiritual untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Tuhan mencintai mereka yang menghargai kesempatan, karena waktu adalah anugerah yang tidak bisa dikembalikan. Maka ketika kamu mulai tergerak untuk bangun lebih pagi, untuk menata rencana harian, atau sekedar mulai menepati janji, sadarilah bahwa kamu sedang selaras dengan hukum semesta. Kedisiplinan terhadap waktu akan membuka banyak pintu rezeki, karena waktu yang teratur menghasilkan energi yang efisien, dan energi yang efisien memanggil kelimpahan. Jangan lagi biarkan hari-harimu berlalu tanpa arah. Gunakan setiap kesempatan untuk berbuat kebaikan, memperbaiki diri, dan melangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial yang kamu impikan. Saat kamu menghormati waktu, semesta akan menghormati usahamu. Dan dari sana,
jalan menuju pelunasan hutang akan terbuka satu demi satu. Bukan dengan keajaiban instan, tetapi dengan langkah nyata yang penuh kesadaran dan keberkahan. Tanda berikutnya yang sangat halus tetapi berpengaruh besar adalah meningkatnya keinginan untuk menjaga kesehatan fisik dan mentalmu. Seringkali, ketika seseorang berada dalam tekanan finansial, mereka lupa bahwa tubuh dan pikiran adalah aset terbesar dalam hidup. Namun ketika kamu mulai ingin makan lebih sehat, beristirahat cukup, atau menenangkan pikiran dengan berdoa dan bermeditasi, itu adalah tanda bahwa semesta sedang menyeimbangkan energimu. Tubuh yang sehat memancarkan getaran positif yang memudahkan datangnya rezeki. Pikiran yang tenang menjadi tempat terbaik bagi inspirasi untuk tumbuh. Tuhan menciptakan tubuhmu sebagai wadah energi kehidupan. Dan ketika kamu menjaganya, kamu sedang menjaga alat yang digunakan semesta untuk menyalurkan berkah. Maka jangan abaikan dorongan untuk hidup lebih sehat. Mungkin kamu mulai berjalan pagi, mulai berhenti mengeluh, atau sekedar menarik napas panjang sebelum mengambil keputusan. Semua itu adalah bentuk kesadaran baru yang sangat penting. Semesta tidak akan menuntunmu pada rezeki besar jika tubuh dan pikiranmu belum siap menampungnya. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih peduli dengan keseimbangan antara kerja, istirahat, dan ibadah, itu bukan hal sepele. Itu tanda bahwa kamu sedang dibersihkan dari dalam. Disiapkan untuk menerima keberlimpahan dengan kondisi yang lebih kuat dan penuh ketenangan. Ingatlah, rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Ketika ketiganya bersatu dalam keseimbangan, maka kelancaran finansial akan datang sebagai konsekuensi alami dari harmoni hidupmu yang semakin baik dan selaras dengan semesta. Tanda lain yang sangat halus tetapi berpengaruh besar adalah meningkatnya kepekaan terhadap intuisi. Kamu mulai lebih sering mendengarkan suara hati, lebih peka terhadap tanda-tanda kecil, dan lebih yakin dalam mengambil keputusan. Intuisi adalah cara semesta berbicara langsung kepadamu. Dalam keheningan, dalam doa, atau bahkan dalam momen sederhana sehari-hari, kamu mungkin tiba-tiba mendapatkan ide atau firasat yang terasa kuat dan benar. Jangan abaikan itu. Suara hati yang positif adalah kompas spiritual yang menuntunmu menuju jalan keluar dari berbagai persoalan, termasuk masalah hutang. Banyak orang yang berhasil keluar dari kesulitan karena mengikuti intuisi mereka dengan penuh keyakinan. Tuhan tidak akan membiarkanmu berjalan tanpa petunjuk. Namun untuk bisa mendengar dengan jelas, kamu perlu menyenangkan pikiran dan menyingkirkan keraguan. Ketika kamu sudah mampu membedakan mana suara ketakutan dan mana suara keyakinan, maka kamu akan melihat betapa banyak pintu terbuka di depanmu. Setiap langkah yang kamu ambil berdasarkan intuisi yang tulus akan membawamu lebih dekat kepada rezeki dan pelunasan hutang yang selama ini kamu perjuangkan. Semesta berkomunikasi melalui perasaan yang lembut, melalui kebetulan yang berulang, atau melalui orang-orang yang hadir pada waktu yang tepat. Jika kamu merasa diarahkan untuk mencoba sesuatu, temui seseorang, atau melakukan perubahan, ikutilah dengan hati yang tenang. Itu bisa jadi adalah jalan yang sedang dibukakan untukmu. Percayalah, intuisi yang murni selalu datang dari cahaya Tuhan, dan cahaya itu tidak akan pernah menyesatkanmu. Setelah semua tanda itu kamu rasakan, akan datang momen di mana kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi pada keadaan batinmu sendiri. Kamu bisa mulai tersenyum meskipun situasi belum sempurna. Kamu bisa bersyukur meskipun masih ada kekurangan, dan kamu bisa merasa damai meskipun hutanmu belum seluruhnya lunas. Itulah tanda tertinggi bahwa kamu telah menyatu dengan aliran semesta. Ketika batinmu damai, energi positifmu menjadi sangat kuat sehingga mampu menarik semua hal baik dengan sendirinya. Tuhan ingin kamu bahagia bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena kamu sudah belajar untuk mempercayai setiap proses. Orang yang mampu bahagia di tengah perjuangan adalah orang yang sudah lulus dari ujian spiritual terbesar. Maka, jika kamu sudah sampai pada tahap ini, bersyukurlah. Kamu tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, tetapi dikuasai oleh keyakinan dan rasa syukur yang tulus. Hidupmu mulai terasa ringan, langkahmu terasa mantap, dan hatimu terasa lebih luas. Semesta mencintai jiwa-jiwa seperti ini. Jiwa yang berserah namun tetap berusaha, yang tenang namun tetap bergerak, yang bersyukur meski belum sempurna. Dari sinilah keajaiban seringkali mulai.
pelunasan hutang, peningkatan rezeki, dan perubahan nasib akan datang dengan cara yang mengalir lembut, tanpa paksaan, tanpa kelelahan berlebihan. Karena Tuhan bekerja dengan cara yang penuh kasih, menuntunmu pelan-pelan menuju kebebasan sejati yang kamu impikan sejak lama. Jika hatimu sudah damai, maka sesungguhnya kamu telah menang, bahkan sebelum kemenangan itu terlihat di dunia nyata. Sahabat jiwa yang terkasih, jika kamu sudah mendengarkan hingga bagian ini, ketahuilah bahwa tidak ada yang kebetulan. Kamu adalah jiwa terpilih yang sedang dibimbing langsung oleh semesta untuk mencapai kebebasan finansial dan kedamaian hidup. Semua tanda yang telah kamu pelajari hari ini bukan sekedar kata-kata indah, tetapi pesan nyata yang datang dari Tuhan melalui perjalanan spiritualmu. Maka peluklah proses ini dengan penuh rasa syukur. Percayalah bahwa setiap langkah yang kamu ambil hari ini akan menjadi bagian dari jalan menuju pelunasan hutang dan kehidupan yang lebih berkah. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah percaya bahwa semesta bekerja untukmu dengan cara yang lembut namun pasti. Jika kamu merasakan ketenangan setelah mendengarkan pesan ini, itu berarti energi positif sudah mulai bergerak dalam hidupmu. Jangan abaikan perasaan itu. Jagalah dengan doa dan tindakan nyata setiap hari. Dan sebelum video ini berakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Semoga kedamaian, kelimpahan, dan keberkahan selalu menyertaimu di setiap langkah. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Aras Pandangan Hidup agar kamu tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya yang akan terus membimbingmu memahami tanda-tanda semesta, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat untuk menjalani hidup yang penuh keberlimpahan. Bagikan juga video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan pengingat bahwa Tuhan dan semesta selalu bekerja bagi mereka yang percaya. Sampai bertemu di video berikutnya, dan ingatlah selalu, kamu tidak sendirian. Semesta bersamamu, dan pertolongan itu nyata.